wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Ustazah Mawa dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 2. Materi yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah kita akan belajar bersama-sama tentang cerita bergambar atau gambar cerita. Dan yang kedua kita akan bersama-sama belajar tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di berikut ini. Agar pembelajaran kita semakin semangat, ayo bersama-sama kita melakukan tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Hu, ha, ha. Terima kasih, semangat sekali. Untuk materi yang pertama kita akan belajar tentang cerita bergambar atau gambar cerita. Silakan disaksikan video Ustazah berikut ini yang berisi tentang urutan cerita bergambar, contoh dari cerita bergambar, dan langkah-langkah membuat cerita bergambar. Selamat menyaksikan. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita atau cerita bergambar termasuk ke dalam gambar ilustrasi. Ragam gambar ilustrasi yang pertama adalah cergam, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Apa itu cergam atau gambar cerita? Gambar cerita ialah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah cerita. Inti dari cergam adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Selanjutnya adalah komik. Apa itu komik? Komik ialah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan, dan biasanya bersifat lucu dan menghibur. Selanjutnya adalah pamflet. Pamflet ialah selebaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak. Bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Selanjutnya adalah cover. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Yang selanjutnya adalah kartun.
Kartun ialah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh, karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Dan yang terakhir ialah karikatur, gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Contohnya, karikatur B.J. Habibie. Dan karikatur itu tidak membentuk jalinan cerita. Bagaimana kita membuat gambar ilustrasi? Maka perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus membuat gagasan. Gagasan ini bisa bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Yang kedua, setelah membuat gagasan, kita lanjut ke sketsa. Apa itu sketsa? Adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Dan yang terakhir ialah pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Jadi sesuka hati kalian, tidak harus sesuai dengan warna aslinya. Media yang bisa digunakan untuk menggambar adalah yang pertama media alas gambar dan yang kedua adalah media pewarna. Apa saja media alas gambar? Kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer itu merupakan media alas untuk menggambar. Sedangkan kalau media pewarna bisa menggunakan pensil warna ataupun cat air. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah melihat video Ustazah? Sudah paham kan tentang apa itu cerita bergambar? Media apa yang digunakan untuk membuat cerita bergambar? Dan langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan urutannya untuk kita membuat cerita bergambar? Tentunya kalian sudah paham. Jadi nanti kalian akan membuat cerita bergambar. Tapi sebelumnya Ustazah akan lanjutkan ke materi yang kedua, yakni tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Untuk materi alat gerak hewan dan fungsinya, Ustazah sudah membuat video pembelajaran. Silakan disaksikan video Ustazah berikut ini. Anak-anak, untuk mempelajari macam-macam alat gerak hewan dan fungsinya, kita perlu terlebih dahulu belajar tentang hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang yang termasuk golongan vertebrata, diantaranya adalah Pisces. Pisces itu golongan ikan. Selanjutnya reptil, itu binatang melata. Yang ketiga adalah mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Keempat, amfibi, hewan yang hidup di dua alam. Dan yang terakhir ialah kelompok aves, yakni kelompok jenis burung atau unggas. Sekarang mari kita perhatikan video berikut ini. Yang tampak adalah hewan kambing. Hewan kambing bergerak dengan menggunakan keempat kakinya dan bergerak dengan cara berjalan. Kambing ini termasuk hewan mamalia. Selanjutnya kita dapat melihat lagi ada hewan katak. Katak bergerak menggunakan kakinya dan dia bergerak dengan cara melompat. Kalian bisa amati ya. Selanjutnya ada ayam. Ayam memiliki dua kaki yang digunakan untuk berjalan. Selain itu, kalian bisa melihat ada burung yang terbang menggunakan sayap. Jadi alat gerak burung berupa sayap, bergerak dengan cara terbang. Nah, ini ada kelompok reptil atau hewan melata. Ada ular ya. Ular itu bergerak dengan menggunakan
perutnya, jadi dia melata pakai perut. Ada hewan reptil lainnya, yakni buaya. Buaya bergerak menggunakan kaki dan perutnya menempel. Baiklah anak-anak, kalian sudah paham ya bahwa alat gerak hewan dan fungsinya itu bermacam-macam. Tadi sudah Ustazah sebutkan ada hewan vertebrata, ada hewan mamalia, ada aves, ada pisces, ada amfibi, dan ada reptil. Semua itu memiliki ciri-ciri atau alat gerak tersendiri dan fungsinya masing-masing. Agar pemahaman kalian lebih mendalam pada materi hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas yang Ustazah berikan melalui WhatsApp group. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika hari ini kalian masih belum paham tentang materinya, boleh tanya Ustazah melalui video call atau WhatsApp Ustazah. Ustazah akan menjawabnya dengan senang hati. Terima kasih anak-anak, selalu menjaga kesehatan, memakai masker bila kalian keluar rumah, dan jangan kemana-mana apabila tidak ada hal yang mendesak. Terima kasih, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.